Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati, Ibu Lale Aprihatindiana Safitri selaku tutor mata kuliah Bahasa Indonesia, serta teman-teman mahasiswa UT sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang telah memberikan karunia serta rahmat dan hidayahnya. Semoga kita kelak tetap mendapat syafaat beliau hingga yaumul akhir. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Ibu Tutor Lale Aprihatindiana Safitri. Izinkan saya mempresentasikan mengenai gagasan COVID-19. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi dan asal mula terjadinya COVID-19. Pada akhir Desember tahun lalu, seluruh dunia digegerkan dengan adanya penyakit COVID-19. Infeksi virus corona yang disebut COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019, di mana seseorang dapat terinfeksi dengan mudah serta penyakit tersebut dapat tersebar luas dengan begitu cepat. Setiap harinya mengalami penambahan jumlah kasus orang yang terinfeksi COVID-19 serta banyak orang-orang yang meninggal setiap harinya. Penyakit virus corona atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Asal-usul mengenai virus COVID-19 mulai terungkap. Banyak bukti ditemukan bahwa virus yang telah menelan jutaan masyarakat ini berasal dari hewan yang terdapat di pasar makanan laut Huanan di Wuhan, Cina. Berdasarkan studi yang dimuat dalam jurnal Zenodo, peneliti menganalisis berbagai data yang menunjukkan kasus virus corona pertama kali berpusat di pasar tersebut. Para peneliti juga melaporkan bahwa sampel dari area yang positif virus SARS-CoV-2 ini berkaitan dengan penjualan hewan hidup. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Namun sebagian orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai cara penyebaran virus COVID-19. Penyebaran COVID dapat menyebar dari mulut atau hidung orang yang terinfeksi melalui partikel cairan kecil ketika orang tersebut batuk, bersin, berbicara, bernyanyi atau bernapas. Partikel ini dapat berupa droplet yang lebih besar dari saluran pernapasan hingga aerosol yang lebih kecil. Anda dapat tertular saat menghirup udara yang mengandung virus jika berada di dekat orang yang sudah terinfeksi COVID-19. Anda juga dapat tertular jika menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi. Virus lebih mudah menyebar di dalam ruangan dan di tempat yang ramai. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai faktor penyebab terjadinya COVID-19. Infeksi coronavirus disebabkan oleh virus corona itu sendiri. Kebanyakan virus corona menyebar seperti virus lain pada umumnya, melalui yang pertama, percikan air liur, pengidap atau batuk dan bersin. Yang kedua, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi. Yang ketiga, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Khusus untuk COVID-19, masa inkubasi belum diketahui secara pasti. Namun, rata-rata gejala timbul antara 2-14 hari setelah virus pertama masuk ke dalam tubuh. Sementara itu, metode transmisi COVID-19 juga belum diketahui dengan pasti. Awalnya virus corona jenis COVID-19 diduga bersumber dari hewan, termasuk unta, kucing, dan kelelawar. Sebenarnya virus ini jarang sekali berevolusi dan menginfeksi manusia atau menyebar ke individu lainnya. Namun, kasus di Tiongkok kini menjadi bukti nyata bahwa virus ini bisa menyebar dari hewan ke manusia, bahkan kini penularannya bisa dari manusia ke manusia. Yang keempat, saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri terinfeksi COVID-19. Ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, antara lain, yang pertama, batuk kering, yang kedua, sesak nafas, yang ketiga, demam, suhu di atas 38 derajat Celcius. Ada gejala lain yang dapat muncul meskipun lebih jarang ketika terinfeksi COVID-19 antara lain, yang pertama, sakit kepala, yang kedua, diare, yang ketiga, konjungtivitis, yang keempat, hilangnya kemampuan mencium bau, yang kelima, hilangnya kemampuan mengecap rasa, dan yang keenam, ruam di kulit. Yang kelima, saya akan menjelaskan mengenai cara pencegahan COVID-19. Yang pertama, menjaga jarak setidaknya 1 meter dengan orang lain. Yang kedua, mencuci tangan dengan benar dan secara teratur menggunakan air, sabun, atau alkohol. Yang ketiga, kita harus mengurangi kontak dengan orang yang sakit. Yang keempat, menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap sehat dan sistem imunitas atau kekebalan tubuh meningkat. Yang kelima, memasak daging dan telur hingga matang. Yang keenam, menjaga daya tahan tubuh.
Dan yang ketujuh, melakukan etika batuk dan pakai masker saat sakit. Sekian penjelasan mengenai gagasan COVID-19 yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.